Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Amanah, mahasiswi Universitas Nasional Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ROI atau Return on Investment, di mana kita tahu bahwa Return on Investment merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur atau mengidentifikasi potensi rasio uang yang didapatkan dari hasil investasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan menggunakan ROI untuk mengukur kelayakan suatu proyek yang akan dikerjakan. Misalkan, sebuah perusahaan ingin mengeluarkan dana atau menginvestasikan sejumlah modal untuk pembuatan iklan. Nantinya, manajemen akan melihat hasil penjualan yang dihasilkan oleh iklan tersebut dan menggunakan informasi data penjualan tersebut untuk menentukan ROI. Jika hasil yang diperoleh lebih besar daripada jumlah yang dikeluarkan perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan ROI. Sedangkan rumus untuk mencari ROI sendiri adalah dengan membagi laba bersih dengan investasi yang dikeluarkan. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi ini ke dalam bentuk slide PowerPoint. Selamat menyaksikan. Topik pembahasannya ialah pengertian ROI, persamaan atau rumusnya, lalu ada faktor yang mempengaruhi, serta kelemahan dan kelebihan atau keunggulan dari menggunakan Return on Investment. Pengertian ROI secara umum yaitu rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi sebuah investasi dengan membandingkan laba bersih dengan total biaya atau modal yang diinvestasikan. Dengan kata lain, Return on Investment ini mengukur keuntungan atau kerugian yang akan dihasilkan dari sebuah investasi terhadap jumlah uang yang kita investasikan. Kesimpulannya, ROI adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung investasi berbanding dengan modal awal yang kita keluarkan. Return on Investment digunakan untuk melihat berapa besar atau berapa persen return on investment yang akan kita dapatkan dan juga berapa lama waktu untuk modal yang kita investasikan itu dapat kembali. Untuk menghitung return on investment, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. ROI sama dengan laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Laba operasi mengacu pada laba bunga sebelum pajak atau earning before interest and tax. Sedangkan aktiva operasi rata-rata mengacu pada seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, dan peralatan. Untuk menghitung aktiva operasi rata-rata, kita dapat menggunakan rumus aktiva awal ditambah dengan aktiva akhir dibagi 2. Atau kita juga dapat menggunakan persamaan lainnya, yaitu ROI sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah investasi dikali dengan 100. Persamaan berikutnya yaitu ROI sama dengan margin dikali dengan perputaran. Margin didapat dari laba operasi dibagi dengan penjualan, sedangkan perputaran didapatkan dengan membagi hasil penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Berikut ini saya sajikan contoh soal berdasarkan laporan keuangan Regal Company yang menunjukkan informasi sebagai berikut. Laba operasinya sebesar $30.000, aktiva rata-rata operasi sebesar $200.000 dan penjualannya sebesar $500.000. Untuk menghitung ROI-nya, kita akan membagi laba operasi sebesar $30.000 dibagi dengan aktiva rata-rata operasi sebesar $200.000, di mana akan menghasilkan angka sebesar 15%. Pengertian ROI secara umum yaitu
Rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi sebuah investasi dengan membandingkan laba bersih dengan total biaya atau modal yang diinvestasikan. Dengan kata lain, return on investment ini mengukur keuntungan atau kerugian yang akan dihasilkan dari sebuah investasi terhadap jumlah uang yang kita investasikan. Kesimpulannya, ROI adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung investasi berbanding dengan modal awal yang kita keluarkan. Faktor yang mempengaruhi ROI. Ada perputaran atau turnover, yaitu kecepatan berputarnya operating asset dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. ROI sendiri memiliki kelemahan dalam pengukurannya, yaitu ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Di samping kelemahannya, ROI juga memiliki kelebihan dalam pengukurannya, yaitu 1. ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang terakhir, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Berikut ini contoh kasus fokus pada hubungan ROI. Della Barnes sedang mempertimbangkan saran dari direktur pemasarannya untuk meningkatkan anggaran iklan sebesar $100.000. Direktur pemasaran yakin bahwa saran ini bisa menaikkan dan mendorong hasil penjualan sebesar $200.000. Della menemukan bahwa kenaikan biaya variabel akibat dari keputusan ini akan sebesar $80.000. Divisi ini juga perlu membeli mesin tambahan untuk mengatasi peningkatan produksi. Peralatan tersebut memerlukan biaya sebesar $50.000 dan menambah beban penyusutan sebesar $10.000. Saat ini penjualan divisi adalah sebesar $2 juta, beban total sebesar $1.850.000 dan laba operasi bersihnya sebesar $150.000, di mana aktiva operasi sama dengan $1 juta. Pada tabel berikut ini kita dapat melihat perbedaan perhitungan pada saat tanpa peningkatan iklan dan apabila saran peningkatan iklan itu dilakukan. Didapatkan hasil bahwa ROI tanpa tambahan iklan sebesar 15%, dan apabila dilakukan peningkatan iklan maka akan menghasilkan tingkat ROI sebesar 15,24%. Karena ROI meningkat dengan adanya saran peningkatan iklan ini, maka Della memutuskan untuk mengizinkan peningkatan iklan, karena artinya investasi ini nantinya akan benar-benar menguntungkan dan menambah laba operasi sebesar $10.000. Sekian materi yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.